berkaitan dengan 5 aspek capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar negara, kemudian dasar yuridis Pancasila sebagai dasar negara, makna Pancasila, kendala dalam mendudukkan Pancasila, dan bagaimana implementasi Pancasila itu seharusnya. Jadi ini poin yang akan kita pelajari selama pertemuan pagi hari ini. Saya memulai dari penjelasan berkaitan dengan apa itu dasar negara. Jadi dasar negara itu Soekarno seringkali menyebutkan dalam istilah bahasa asing filosofi Grundslag atau Bildungsstaat. Ya, filosofi Grundslag di sini memiliki arti sebagai norma dasar dan juga landasan filosofis atau norma dasar filosofi suatu negara. Kemudian Weltanschauung di sini berarti pandangan mendasar terhadap dunia, atau kalau disimpulkan dalam bahasa atau dalam definisi yang berbeda, yaitu dasar negara itu adalah sesuatu pedoman yang kemudian punya kontrol untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi artinya dasar negara ini adalah nantinya memiliki fungsi untuk mengkontrol kehidupan di negara kita. Bagaimana caranya? Misalkan dasar negara kita Pancasila, lalu Pancasila ini mengontrol kehidupan kita itu bagaimana caranya? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian dasar negara juga dapat diartikan juga sebagai sikap hidup, pandangan hidup atau sesuatu yang kita katakan tidak bisa kita buktikan kebenaran ataupun kesalahannya. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kebenaran ataupun kesalahan di suatu negara, itu ya benar hanya menurut anggota atau kemudian masyarakat negara tersebut. Ketika kita menjadi warga negara lain menyalahkan dasar negara yang digunakan ya nggak bisa. Karena kenapa? Karena ya mungkin menurut negara yang memakainya adalah itu yang paling sesuai gitu. Jadi benar atau tidaknya itu sebagai dasar negara itu bergantung di negara tersebut. Jadi bukan berarti begini, dasar negara ini menurut saya yang paling benar gitu ya, yang paling sesuai menurut negara kita, ya berarti kebenaran itu hanya diacu untuk negara tersebut, tapi bukan berarti kemudian di negara lain itu akan bisa sama gitu. Jadi yang dimaksud di sini sebagai tidak dapat dibuktikan kebenaran dan juga kesalahannya ini dalam artian yaitu segala dasar negara itu bisa dikritik, bisa kemudian diperdebatkan. Artinya kan kalau sesuatu hal dikritik dan diperdebatkan berarti belum tentu ini benar, total benar seutuhnya, atau tidak ada kekurangan sama sekali. Even pun itu diterapkan kemudian sebagai ideologi ya, sebagai dasar negara itu punya fungsi sebagai ideologi, ideologi pun juga tidak pernah akan menjanjikan sebenar-benarnya kebenaran yang kemudian diinginkan ideologi itu ketika ditetapkan nggak ada gitu. Mau ideologi liberalisme dia juga punya kekurangan, ideologi kiri juga punya kekurangan, ideologi kita juga punya kekurangan gitu. Jadi poin ini adalah masih bisa kemudian untuk diperdebatkan atau dikritik. Bagaimana mengkritik Pancasila itu ketika kemudian itu tidak nilai-nilainya itu tidak diaktualitaskan secara sempurna, atau kemudian juga ketika harusnya kita membuat suatu perundang-undangan itu punya muatan nilai Pancasila, tetapi di situ tidak ada. Maka kenapa kok bisa demikian? Gitu. Jadi sekali lagi dasar negara itu memang tadi dikatakan sebagai filosofi Grundslag atau ya sebagai sistem nilai, sebagai dasar nilai normatif ya dan filosofis, tetapi dalam artian bukan berarti selalu kemudian itu tidak bisa diperdebatkan gitu.
Kemudian, sehingga pada hakikatnya dasar negara ini juga merupakan filsafat negara atau political philosophy yang kedudukannya punya, fungsi sebagai sumber segala sumber atau tata tertib hukum negara. Jadi dikatakan sebagai tata tertib hukum negara ketika dasar negara ini kemudian nilai-nilainya itu menjadi landasan normatif untuk membuat peraturan perundang-undangan. Sehingga pasti punya, dikatakan sebagai sumber segala sumber, tata tertib hukum negara kita. Kemudian dalam penafsiran historis, Pancasila ini merupakan perumusan yang sistematis, hierarkis ya, secara susunannya saling bersinergis, yang kemudian kedudukan Pancasila di sini disesuaikan dengan kedudukan Pancasila di sini sebagai filsafat negara, dasar negara di Indonesia yang merdeka menganut asas kedaulatan rakyat dan juga demokrasi. Karena apa? Karena itu bagian dari konsekuensi bangsa kita ini yang serba majemuk. Jadi, karena reasonnya adalah kita ini bangsa majemuk, maka hal apa yang bisa mengikat negara kita agar kemudian menjadi negara yang berdaulat itu apa? Gitu. Maka Pancasila lah dipilih untuk mendasari berdirinya negara kita. Kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian Pancasila juga dikatakan sebagai stat fundamental norm. Stat fundamental norm ini adalah bisa kita katakan norma tertinggi dalam suatu negara, di mana ini juga merupakan norma yang dibentuk, artinya tidak ada norma yang lebih tinggi daripada Pancasila itu, tetapi bersifat presupposed, ya, atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara. Artinya, norma yang menjadi tempat bergantungnya undang-undang di bawahnya, dan isi norma fundamental negara itu adalah dasar dari pembentukan konstitusi yang ada di undang-undang tersebut. Maknanya apa? Jadi, tadi sudah saya katakan bahwa nilai Pancasila ini untuk bukan mengikat dalam artian dia memiliki sanksi ya, tetapi nilai Pancasila ini kalau kemudian fungsinya untuk mengatur kehidupan bangsa, kan kalau Pancasila sendiri hanya normatif, normatif itu kan tidak bisa memaksa Anda untuk misalkan katakanlah menghargai wujudnya dari mana, atau kemudian kita tahu secara normatif menghargai itu baik, toleransi itu baik, tetapi kan harus ada naungan atau kemudian payung secara legalnya atau payung hukumnya itu kan harus diatur gitu. Maka nilai-nilai tersebut itu diwejantahkan di dalam bentuk pasal-pasal di perundang-undangan. Dengan demikian, ketika itu sudah menjadi bentuk perundang-undangan, itu diharapkan semua orang kemudian melaksanakan. Maka disitulah fungsi mengatur kehidupan bangsa dan negara. Jadi, adapun yang dimaksud kemudian hukum dasar, itu adalah norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, semua peraturan perundang-undangan di negara kita harusnya itu tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi, di dalam perundang-undangan kita, posisi Pancasila itu di mana? Dia sebagai stat fundamental norm. Dia bukan pada hierarkis hukumnya, hierarkis perundang-undangannya. Dia di atasnya, tetapi bukan yang sifatnya memberikan konsekuensi, sanksi, atau kemudian yang lainnya. Jadi yang paling tinggi kalau dalam perundang-undangan ya Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian itu menjadi sumber pengaturan, atau kemudian kalau diturunkan ke undang-undang sampai yang paling bawah daerah, itu juga tidak boleh kemudian lepas dari Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 5 dibuat berdasarkan apa? Nilai-nilai Pancasila gitu. Harusnya demikian. Jadi secara hierarkis urutan perundang-undangan di negara kita itu dimulai dengan Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, presiden, provinsi hingga kota. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian undang-undang itu tidak boleh kemudian tumpang tindih atau kemudian tujuannya untuk keadilan, tetapi di dalam undang-undang itu sendiri ketika dipraktekkan bukan keadilan
yang ditujukan kepada rakyat, tapi keadilan yang mungkin bisa hanya untuk kelompok tertentu dan yang lain-lainnya. Nanti kita akan bahas. Kemudian, maka Pancasila itu sebagai dasar negara itu diartikan berarti dia menjadi sumber segala sumber hukum untuk mengatur tata kehidupan pemerintahan bernegara kita. Dan yang kedua yaitu adalah menjadi dasar pembuatan hukum peraturan sebagai pedoman bagi kebijakan pemerintahan dan perilaku masyarakat. Itu. Jadi ini fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang melandasi perundang-undangan di negara kita, di mana perundang-undangan itu punya fungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, hakikat dari Pancasila sebagai dasar negara menegaskan bahwa setiap sila-sila Pancasila yang dimuat kenapa kemudian ini Pancasila itu menjadi dasar negara? Buktinya ya itu termuat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 40 bukan Undang-Undang Dasar 45. Jadi yang menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Yang dalam hal ini menegaskan Pancasila itu sila-silanya itu dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Kemudian landasan aspek yuridisnya, pengertian Pancasila sebagai dasar negara, ini juga diperteguhkan dalam Memorandum DPRKR ya tahun 66 yang menandaskan bahwa Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan, nilai-nilainya dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia yang kemudian menjadi dasar negara kita. Kemudian pada tahun 78 menegaskan bahwa Pancasila ini sebagai sumber segala sumber tertib hukum di Indonesia. Kemudian juga maknanya ya nilai-nilai dan cita-cita negara, cita-cita hukum itu yang termaktub dalam Pancasila diwujantahkan di setiap pasal Undang-Undang Dasar 45. Sehingga hakikatnya ya Pancasila ini sebagai dasar negara juga merupakan sebagai sumber segala sumber nilai hukum. Sumber-sumber hukum. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, harusnya tidak ada perundang-undangan itu yang lepas dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu mengandung makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menjadi dasar pedoman penyelenggaraan, lalu kemudian juga menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga pedoman normatif, sehingga dalam pelaksanaannya atau seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia itu termasuk peraturan undang-undang itu merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Maka kalau dijabarkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu dapat dikatakan ya, yang pertama kalau sebagai dasar negara maka akan digunakan atau punya fungsi untuk mengatur kehidupan penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua, sebagai pandangan hidup berarti itu memberi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai-nilainya. Kemudian kalau itu dikatakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia maka terwujud dalam sikap mental, perilaku nyata yang kemudian mencirikan kekhasan masyarakat kita itu seperti apa yang berbeda dibandingkan bangsa lain. Jadi ada salah satu sifat ya yang kita miliki, yang mungkin itu tidak bisa ya dimiliki, tetapi mungkin kita sangat lekat dengan sifat ini, yaitu adalah kita itu dikenal sebagai ada satu survei ya yang berturut-turut setiap tahun dilaksanakan. Saya lupa lembaga surveinya apa, tapi internasional. Yaitu negara kita itu dikenal sebagai bangsa yang dermawan. 6 tahun berturut-turut. Kenapa? Ya kita bisa lihat dari konteks kehidupan kita sehari-hari. Kita paling peka kalau kemudian orang mungkin minta bantuan, sumbangan, atau kemudian orang mengalami kesusahan gitu, gotong royong, kita paling peka. Jadi kita itu dikenal bangsa yang kemudian dermawan.
negara lain membutuhkan bantuan, kita peka terhadap hal tersebut. Atau kemudian mengalami situasi darurat yang membutuhkan bantuan, kita dikenal sebagai peka terhadap hal tersebut. Itu positif, ya, itu positif. Tetapi di satu sisi juga seringkali apa namanya kerentanan yang terjadi ya di masyarakat kita itu begini. Jadi saya sedang menulis artikel juga berkaitan dengan ini. Uh, tapi di dalam kategori etik ya. Jadi karena kita memiliki sifat yang seperti itu, kemudian ketika ada ya orang mengalami kesusahan, kemudian masuk di platform crowdfunding gitu ya, kemudian orang menyumbang, ketika kemudian menyumbang hasil donasinya luar biasa gitu ya, karena viral ya. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi ini nggak sering kali terjadi, bisa terjadi ya, nggak sering kali terjadi tapi bisa terjadi. Ketika kemudian dana itu terkumpul, yang harusnya semua orang sebenarnya melakukan donasi itu karena kasihan, karena menginginkan kehidupannya berubah dan seterusnya. Tetapi dana yang digunakan itu tidak seperti tujuan yang diinginkan oleh para donaturnya. Jadi untuk kebutuhan yang sifatnya ya bukan untuk tujuan inti mengapa kemudian campaign itu dilakukan. Nah itu seringkali, nggak sering ya, beberapa kali di media itu muncul. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi kita memiliki sifat yang luar biasa baik, dermawan, tetapi di sisi lain kita juga seringkali kemudian untuk dimanfaatkan orang gitu. Ya niatnya sih membantu, tetapi kemudian menjadi hal kalau tidak disesuai dengan tujuan campaign-nya, kemudian kecenderungan seperti dimanfaatkan empati kita untuk atau dieksploitasi empati kita yang harusnya itu untuk kebaikan ya, tujuannya untuk kebaikan tapi dieksploitasi untuk kepentingan orang-orang yang menginginkan. Nah, parahnya ya kalau ketika kemudian empati ini tumpul karena keseringan hal dieksploitasi untuk melakukan donasi tersebut bagi nanti orang yang memang benar-benar membutuhkan, nah kita nggak peka. Karena seringkali ya donasi itu hasilnya luar biasa gitu ya. Mungkin sampai miliaran hanya karena viral. Tapi mungkin bagi yang nggak viral ya segitu-gitu aja. Jadi sudut kita melakukan donasi pun ya kalau itu sangat viral, menimbulkan attention nasional, kemudian kita akan membantu. Tapi kalau ada orang yang membutuhkan nggak viral, tapi kecenderungan untuk tidak atau dana yang didapat tidak sebanyak itu kan, dan itu sangat dibutuhkan, itu sangat bukan merugikan ya, tapi menjadi hal yang timpang gitu. Jadi karena kalau riset saya kan tentang crowdfunding, bagaimana kemudian diskrepansi motivasi, moral, dan kecenderungan terjadi empati atau eksploitasi empati itu ada di publik, itu bagaimana gitu. Jadi pertanyaan etisnya itu seperti itu. Namanya berdonasi kan baik gitu, kita dianggap sebagai bangsa dermawan itu positif sekali gitu. Tapi di satu sisi juga kita memiliki kecenderungan untuk empati kita itu dieksploitasi, dimanfaatkan dalam narasi ya, agar orang itu membaca narasi sedih itu, kemudian kita tergerak untuk memberi. Ketika kemudian sudah diberi ternyata tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya campaign itu dilakukan. Kemudian bagaimana publik akan marah, kita akan marah menuntut. Nah, kalau sudah demikian, pertanyaannya adalah ketika uang itu sudah didonasikan, tetapi tidak semuanya digunakan untuk campaign tersebut ya, tujuan campaign tersebut, apakah itu masih etis? Apakah tindakannya etis? Gitu. Dalam sisi moral itu seperti apa? Ya itu riset saya. Gitu. Jadi itu satu sifat mental yang kita miliki gitu. Selain sifat-sifat mental yang lain ya, misalkan kita disebut bangsa yang
bahagia gitu ya, meskipun negara berkembang, paling banyak senyum, kemudian mentalnya kuat, tangguh gitu. Itu beneran ya. Jadi ada teman saya study keluar gitu, um, apa namanya, ibaratnya kalau dia ya bersama teman dari bangsa yang lain, dari Spanyol, dari uh, Cina dan seterusnya gitu, kata teman dia gitu, uh, apa namanya, daya survive-nya tinggi, maksudnya gitu, daya survive-nya tinggi, dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu jiwa bangsa Indonesia atau Volgaise ya. Jiwa rakyat bangsa yang terbentuk jauh dari dahulu kala. Jadi jiwa kamu ya, karakter kamu yang kemudian itu menjadi ciri khas bangsa kita, di dalam karakter kita itu terbangun bukan ya tidak hanya semenjak kamu lahir gitu. Kita memiliki sifat-sifat yang secara general khas Indonesia, hampir semua orang itu memiliki. Kok bisa demikian gitu. Karena ya apa namanya, sifat itu kan menurun ya dari luhur-luhur kita, luhur yang lalu-lalu gitu, secara genetik dan seterusnya. Dan juga budaya itu juga mengkonstruksikan sifat kita itu melihat, atau cara pandang kita itu melihat sesuatu itu juga kekhasannya Indonesia itu seperti apa. Misalkan toleransi, terbuka dan seterusnya, itu kan juga tidak hanya bentukan karakter di dalam keluarga, tetapi kan secara kognitif knowledge itu ada di sekolah, lalu kemudian secara sistem masyarakat juga mengajarkan untuk hal tersebut, maka ini akan terus long last turun temurun. Jadi itu yang menjadi ciri khas bangsa kita. Kemudian yang kelima, sumber segala hukum ya, tadi sudah saya jelaskan. Lalu kemudian perjanjian luhur, artinya itu yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian sebagai filosofi hidup. Dan yang kedelapan yaitu tujuan bangsa itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang terus akan dicapai sebagai tujuan bangsa ini. Maka saya pernah katakan ya, tujuan bangsa ini apa? Mencerdaskan kehidupan berbangsa, lalu kemudian turut serta berpartisipasi dalam kegiatan dunia ya, dan masih banyak lagi. Jadi tujuan bangsa kita itu kalau kemudian dirangkum itu letaknya di mana? Di sila yang kelima, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ataupun juga kemakmuran di negara kita. Tetapi kita sejauh ini apakah sudah mencapai itu? Yang namanya tujuan itu bukan sesuatu statis, dia dinamis. Keadilan kemudian kamu penuhi, keadilan A dipenuhi sekarang, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, tahun depan keadilan bentuk lain yang kemudian kita inginkan. Kesejahteraan dalam bentuk lain yang kita inginkan, gitu. Jadi sila kelima itu bukan sesuatu hal yang sifatnya statis. Jadi tujuan bukan yang kita capai itu bukan tujuan yang statis, tapi dia terus dinamis. Jadi terus-menerus akan kita realisasikan dalam berbagai bentuk. Itu bicara tentang tujuan negara. Misalkan di bentuk pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan misalkan anak-anak terlantar diurusi oleh negara gitu ya, atau dipelihara oleh negara. Ini kadang saya ini apa namanya melihat persoalan ini tuh, saya mempertanyakan peran negara itu di mana gitu. Kalau kemudian kita misalkan bandingkan realisasinya di negara lain, katakanlah di US ya, ketika kemudian anak itu orang tuanya ya, orang lainnya itu tidak ada, kemudian bukan tidak ada ya, anggaplah dia tidak ada, atau kemudian perannya itu tidak berfungsi dengan baik. Karena kenapa? Kalau kamu punya anak, minimal kamu harus punya rumah dulu, gitu. Tempat tinggal si anak ini untuk tumbuh. Tapi kalau kemudian kamu nggak punya rumah, anak ini berhak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik daripada yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu apa? Diambil oleh negara, ditempatkan di mana? Ya ibaratnya itu kayak entah itu panti asuhan atau entah itu apa ya, saya istilahnya lupa. Yang jelas itu diambil dinas sosial.
Karena kenapa? Orang tua tidak menjalankan perannya dengan baik dengan apa? Memberikan tempat tinggal yang layak. Negara punya andil di situ. Kita tengok di negara kita. Di undang-undang sudah dijelaskan bahwa anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu kita setiap hari melihat anak-anak di pinggir jalan, gitu. Anak-anak di dalam gerobaknya bersama orang tuanya, di bawah umur pula. Negara di mana perannya? Gitu. Kalau negara itu kemudian sesuai undang-undang tersebut, ya anak tersebut tentu diambil oleh negara, diurusi oleh negara, dipelihara oleh negara untuk mendapatkan apa namanya, kehidupan yang lebih baik daripada di jalan. Tapi kan kenapa kita nggak melaksanakan itu? Nah ini persoalannya itu kadang terkendala oleh apa namanya, unsur budaya ya, unsur budaya. Jadi unsur budaya ini misalkan ya sebaik-baiknya anak itu ya tetap dipelihara oleh orang tuanya. Kalau saya mempertanyakan bahwa sebaik-baik yang mana gitu. Atau kemudian ada yang menyebutkan itu tidak manusiawi memisahkan anak dengan ibunya gitu. Tapi atau orang tuanya, tapi orang tuanya itu di mana perannya? Kan kita lahir nggak bisa milih ya, orang tua kaya, orang tua miskin, orang tua yang bagaimana, kita nggak bisa milih. Tetapi kita berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, negara itu punya fungsi di situ. Kalau kemudian kamu mau mengambil anakmu, beri tempat dulu. Kamu harus punya pekerjaan yang layak, punya tempat tinggal yang layak, baru kau boleh ambil anak itu. Karena apa? Karena akan memaksa peran orang tua untuk hadir. Gitu. Untuk hadir dan kemudian bisa merawat anaknya. Bahkan yang lebih keras lagi ya, misalkan di Norwegia gitu ya. Di Norwegia itu sampai negara punya andil untuk mengambil kalau cara mendidiknya itu ibaratnya itu apa namanya ya, saya lupa ya. Sampai ke cara mendidik pun kalau orang tuanya itu enggak mampu atau tidak sesuai gitu ya dengan yang seharusnya, atau sampai kemudian memberi sangkaan, di Kanada juga memberi sangkaan anak keluarganya ini anaknya diajari tidak misalkan memiliki pandangan multicultural atau yang seperti apa gitu ya. Itu pun negara punya andil di situ. Jadi ada berbagai kasus yang seperti itu sampai sekeras itu. Nah, ketika kemudian pasal tersebut membunyikan anak itu dipelihara oleh negara, tapi negara itu di mana gitu. Karena saya kadang tuh apa namanya ya, ya beberapa kali kemudian melihat ya di sekitar jalan yang saya lewati gitu. Saya selalu teringat pada pasal itu, negara memelihara anak-anak terlantar gitu. Tetapi di mana perannya dalam potret yang kemudian saya lihat ini? Harusnya kan begitu. Artinya apa? Ya kalau kemudian Anda menginginkan memiliki anak, itu bukan hanya bayi alamiahnya hadir begitu saja gitu. Mau nggak mau ya bayi alamiah gitu ya sudah gitu, bukan gitu. Tapi harus melalui pertimbangan bahwa ketika kemudian punya anak gitu, anak ini akan peran orang tua akan dikemanakan dan seterusnya. Jangan kemudian apa namanya, memiliki anak tetapi ya bayi alamiahnya ya karena begitu ya sudah lahir, ya sudah gini dibawa ke jalan lagi. Kalau negara itu kalau negara itu punya peran ya, beneran dia punya peran, nggak ada anak itu yang diajak ngamen, nggak ada anak kecil yang disuruh jualan gitu, itu nggak ada. Karena kenapa? Negara akan mengambilnya. Kalaupun Anda ngamen ya ada yang dewasa yang ngamen. Kalaupun kemudian Anda yang jualan eh, apa nama asongan gitu ya dari orang ke orang gitu ya, Anda yang tua, bukan yang anak kecil. Atau juga saya melihat juga ya beberapa kali ya. Jadi saya nggak tahu. Saya curiganya begini. Saya curiganya mungkin dari eh, panti asuhan atau apa gitu kemudian menyuruh anak tersebut untuk jualan, anak-anak asuhnya ini untuk jualan gitu. Ini juga artinya apa? Ini memperkerjakan anak di bawah umur. Harusnya nggak boleh gitu.
Jadi mereka tetap dipelihara ya di dalam asuhan, di dalam panti asuhan gitu. Panti asuhan untuk mendapatkan donatur itu dari mana? Ya dari sumbangan orang-orang kemudian yang memberikan sumbangan ke panti asuhan tersebut. Saya sering kali ketika melihat itu selalu teringat pasal tersebut, di mana peran negara itu untuk memelihara anak-anak terlantar. Dan edukasi, ya gimana ya, ya ini mungkin kacamata saya yang kemudian melihat bahwa ya kalau Anda sebagai orang tua atau apapun lah, mungkin belum menjadi orang tua, eh, karena anak itu nggak bisa milih gitu ya, nggak bisa memilih orang tua yang seperti apa gitu ya, ya berpikirlah jauh gitu. Berdasarkan apa? Ya kemampuan, berdasarkan jangan sampai kemudian manusia yang dilahirkan ini mengalami situasi yang sama ataupun keadaan yang uh, jauh lebih buruk daripada diri kita gitu. Saya suka apa namanya apa sedih kalau kemudian melihat yang lain seperti itu gitu. Oke, saya lanjutkan pembahasan kita. Kemudian wujud dari aplikasi Pancasila sebagai dasar negara ini di mana? Tentu di setiap nilai-nilai Pancasila tersebut ya, yang kemudian diaplikasikan melalui apa yang kemudian kita ketahui, ya, nilai-nilainya kita pelihara, tetapi kalau kemudian hanya melalui nilai-nilai yang kita ketahui kan semua orang kemudian tidak akan melakukan itu, maka butuh perundang-undangan di mana orang itu terikat terhadap perundang-undangan tersebut sehingga memaksa mereka untuk menaati, untuk melakukannya dan seterusnya. Kemudian Pancasila posisinya di dalam hukum seperti apa? Pancasila posisinya secara hukum ya, secara yuridis konstitusional dimaksudkan seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Oleh karenanya, rumusan Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya menyatakan bahwa undang-undang tersebut sebagai hukum tertinggi yang tidak bisa diubah secara hukum positif. Artinya apa? Mengikat di suatu tempat orang ya di negara tersebut. Jadi Pancasila tidak bisa diubah posisinya, tidak bisa diubah urutannya dan seterusnya karena dia letaknya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian ya itu sifatnya final. Kemudian nilai-nilainya itu terpojantahkan dalam setiap pasal-pasalnya, artinya apa? Mengikat di semua sub lembaga divisinya. Organi masyarakat, kelompok maupun perorangan. Itu. Jadi kemudian sifatnya menjadi mengikat. Nah, ini yang saya ingin jelaskan. Tadi saya sudah menyatakan bahwa ada kebijakan, peraturan, atau masih rancangan peraturan perundang-undangan di negara kita, baik itu dari level apa namanya yang paling atas hingga pemerintah daerah, tetapi sering kita jumpai peraturan perundang-undangan tersebut ketika diimplementasikan atau disosialisasikan seperti tidak memiliki ruh keadilan kepada subjek yang terkenai undang-undang tersebut. Jadi gini, ketika Anda mau memeriksa peraturan perundang-undangan itu yang baik yang seperti apa, itu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu dilihat dari pertimbangan filosofisnya. Pertimbangan filosofisnya ini apa? Yaitu peraturan itu harus memuat keadilan, harus bernilai keadilan, harus ada ruh keadilannya di undang-undang tersebut. Kemudian yang kedua, dalam aspek yuridis sah dibuat oleh lembaga yang memang punya wewenang untuk membuatnya. Kemudian yang ketiga yaitu diterima karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dalam aspek sosiologisnya. Jadi kalau kamu melihat perundang-undangan di negara kita kemudian tidak sesuai ya, mestinya artinya apa? Jelas itu ketika diimplementasikan pasti kacau. Contohnya misalkan bisa kita lihat
apa yang terjadi di undang-undang, beberapa undang-undang ya. Saya hanya nggak akan membahas semuanya. Misalkan undang-undang eh, Cipta Kerja yang dulu sempat kemudian menimbulkan crash ya antara masyarakat dengan apa namanya pemerintah. Jadi yang dituntut dari undang-undang tersebut, kenapa kemudian dikatakan tidak sesuai dengan Pancasila atau nilai Pancasila itu ya dalam aspek di sini. Jadi ada dua posisi cara pandang kemudian masyarakat dan cara pandang pemerintah. Kalau pemerintah mengklaim bahwa oh ini undang-undang ini memuat nilai keadilan, terutama misalkan terkait dengan sila yang kelima gitu. Karena apa? Nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan, karena menarik investor yang banyak dan seterusnya. Jadi nanti akan ada investasi dan seterusnya. Tetapi di satu sisi gitu, yang diklaim oleh pemerintah itu sebagai sebuah keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, tetapi apakah ini masih sebagai sebuah keadilan ketika mengurangi hak pekerja orang Indonesia itu sendiri gitu. Misalkan yang saya notice kemarin terkait dengan apa namanya beberapa aspek yang sebelumnya itu ada karena hasil perjuangan para kelompok buruh ini, misalkan cuti yang dimiliki oleh perempuan yang kemudian mengurangi fleksibilitas apa namanya dianggap mengurangi fleksibilitas dalam kerja gitu. Lalu kemudian juga tenaga outsourcing. Jadi tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, menarik berbagai investor. Tapi dalam kacamata pekerja ya itu lebih banyak membela atau memberikan keuntungan pada para mereka yang memiliki perusahaan gitu. Karena mengambil hak-hak yang sebelumnya itu dimiliki, diperjuangkan lama, kemudian diganti. Gitu. Jadi apakah kemudian itu adil? Gitu. Apakah itu manusiawi dengan memperlemah apa namanya posisi pekerja kita sendiri ya? Itu kan kita harus apa namanya melihat lebih dalam lagi. Lalu yang selanjutnya ya masih banyak misalkan UU Minerba dan seterusnya. Jadi kalau kemudian suatu peraturan itu dipaksakan tanpa memiliki 3 aspek di sini, pasti itu menimbulkan crash ketika diberlakukan. Seringkali juga kita membuat ya pemerintah di sini posisinya membuat suatu peraturan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi kadangkala hanya ya mohon maaf gitu. Kadangkala seperti ya seakan-akan itu dibutuhkan tetapi itu sebenarnya tidak dibutuhkan gitu. Agar apa? Agar kemudian ya pekerjaan itu saya buruk kalau bilang kayak gitu. Ya agar nampak terlihat kemudian ada pekerjaan di situ. Padahal sebenarnya ya nggak penting-penting amat gitu. Nggak dibutuhkan juga. Sama juga UU Cipta Kerja. Undang-undang sebelumnya apakah menimbulkan persoalan di kelas pekerjanya, terutama yang bagian pekerjanya. Kalau kemudian tidak menimbulkan persoalan ya cukup. Kalau mau ditambahin harusnya ditambahin untuk mengayomi hak mereka gitu. Jadi begini, ini sedikit saya cerita. Di negara kita itu tidak menganut yang namanya time is money. Itu slogan hanya bagi negara yang memang dia digajinya itu per jam. Jadi penggajian itu per jam, bukan OH. Kita itu digajinya OH, orang dalam harian gitu. Kalau kita itu digajinya per jam, orang akan memanfaatkan waktu betul itu sebaik-baiknya. Setiap every second minute itu dia akan gunakan. Karena kenapa? Itu adalah uang. Di kita enggak. Ketika itu pekerjaan itu sebagai orang kerja dalam harian ya suka-suka saya, yang jelas saya berangkat pukul 8, pulang pukul 4. Kenapa? OH.
berdasarkan orang kerja dalam harian, bukan orang kerja dalam per jam. Jadi kalau ada perusahaan memberlakukan orang kerja per jamnya berapa, pasti mereka sangat menginikan waktu, target dan semuanya. Kemudian yang kedua, ketika kemudian kita kerja itu dalam jam, dan kemudian ada yang lembur, lemburnya itu pun harus dapat upah. Nah, di kita ya, namanya membawa pekerjaan ke rumah, lalu kemudian menyelesaikan pekerjaan lebih daripada waktu kita bekerja, itu hal yang lumrah biasa. Padahal apa? Ada yang namanya invisible money, invisible value kalau Mark bilang. Ya, kalau Mark bilang itu invisible. Yang kemudian itu menjadi keuntungan mereka yang punya modal, atau di sini adalah ya perusahaan itu sendiri. Anda kan digajinya sampai pukul 4 atau 5 lah gitu. Ya, Anda kerjamu pakai dari pukul segitu aja. Kalau kemudian pekerjaan itu kamu selesaikan, kamu bawa pulang, kamu selesaikan di rumah, harusnya negara yang gaji, harusnya perusahaan itu gaji. Karena apa? Itu hitungan lembur. Gitu. Malah kalau kita bercermin di Australia, mall di Australia itu apakah sampai ada yang malam banget, itu nggak ada. Gitu. Cuma pulang jam 5 udah selesai. That's big. Selain karena mereka juga membeli sesuatu karena berdasarkan functionnya saja, berdasarkan kebutuhan dan function saja gitu. Bukan karena untuk jalan-jalan itu enggak. Ya ketika kemudian pulang ya udah pulang gitu. Jadi kalau kemudian kita bekerja melebihi jam yang seharusnya, nanti yang kena hukuman atau kalau nggak membayar kena hukuman adalah yang mempekerjakan kita. Gitu. Jadi maka kalau kamu baca di WhatsApp ya, tolong hubungi saya di apa namanya, kalau memang ada suatu kebutuhan ya hubungi di jam kerja, karena memang saya bekerja di jam kerja gitu. Di luar tuh ya saya nggak akan. Dulu saya masih 24 jam boleh lah Anda calling saya, ternyata apa? Itu nggak baik untuk saya. Gitu. Itu nggak baik untuk apa namanya mental, kehidupan, kesehatan lah gitu. Karena kenapa? Ya pikiran itu kemudian nggak ada relax, nggak ada balance-nya gitu. Jadi itu bukan omong kosong ya. Jadi time is money itu ya hanya berlaku untuk negara yang memang time is money. Kalau orang dalam harian itu ya, suka-suka kemudian dia bekerja, maka kamu bisa menemui ya orang berseragam gitu ya. Ini masih jam kerja, tetapi dia sudah harus waktunya pulang, harus waktunya kembali ke kantor di luar jam makan siang, masih dia di tempat mungkin makan di mall di mana. Karena kenapa ya, kita orang dalam harian kerjanya, orang dalam harian bukan orang per jam kerja. Kemudian hal yang misalkan kalau kamu magang itu kan harusnya diatur juga dalam undang-undang ketenaga kerjaan, di mana magang itu kalau magang part time itu harus diatur. Nah di negara kita sejauh yang saya pahami itu kayaknya tidak memberikan ruang serius di wilayah itu. Karena kenapa? Namanya part time itu bukan full time. Part time itu nggak mungkin akan dia sama dengan full time waktu kerjanya. Kalau kamu lihat ya, karena apa, maksimal hanya sekian jam. Kalau kamu study keluar, kamu akan tahu bahwa kamu pelajar itu nggak boleh lebih dari berapa sehari, itu 4 jam kalau nggak salah. Karena apa? Kalau lebih dari itu akan mengganggu aktivitas studimu. Karena itu part time, bukan full time. Full time-nya 8 jam, kamu kerjanya tuh hanya part. Namanya part time, berarti kan part gitu. Hanya sebagian. Internship juga, magang dan seterusnya. Kemudian menyamakan itu pekerjaannya, lama waktu durasi kerjanya sama kayak full time. Udah gitu nggak digaji, Wak. Harusnya tidak gitu. Harusnya berapa? Harusnya yang namanya internship itu nggak akan sama dengan yang full time. Dan tetap harus ada yang namanya itu, entah itu nggak sama karena dia kerjanya nggak sama dengan full time, beban pekerjaannya juga nggak sama karena tujuannya dia adalah belajar mengenai dunia kerja berkaitan dengan implementasi keilmuan yang dia dapat itu untuk apa namanya portofolionya nanti atau untuk pengalamannya dia, itu nggak akan sama harusnya dengan full time waktunya. Jadi kadang kalau saya mengamati ya beberapa kali ya teman-teman mahasiswa kemudian magang, kamu magang berapa? Oh saya dari pagi sampai sore Bu. Terus kemudian ada upah, ada gaji nggak? Nggak ada Bu lah. Jadi program yang kemudian diberikan pemerintah itu sometimes melalui ya,
MBKM magang ya positifnya ada, tetapi harus dicermati juga gitu. Bahkan ada yang kemudian bekerja tidak sesuai dengan apa yang menjadi jurusannya. Meskipun kemudian pemerintah itu ada uang pesangonnya ya, pesangon sekian juta gitu kan untuk kegiatan magang itu, tetapi pekerjaan itu harusnya tidak full time gitu. Atau bahkan nggak ada yang kalau kemudian mandiri ya, itu nggak ada yang kemudian memberikan gaji, hanya kemudian memberikan tempat tinggal gratis, lebihnya kemudian kita mengeluarkan uang sendiri. Memang tujuannya belajar, tetapi cara pandangnya harusnya tidak demikian. Cara pandangnya ya, itu. Even pun kemudian tidak digaji, gitu ya, tidak digaji, tidak diberikan gaji, tetapi berarti tidak boleh kemudian full time. Nah, harusnya Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan ruang untuk itu, gitu. Dievaluasi lagi, tidak semata-mata ini menguntungkan di satu sisi, memberikan pengalaman pada mahasiswa dan seterusnya, gitu ya. Nggak kita bersembunyi di balik klaim itu, tetapi terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan juga hal yang lain-lain itu juga dipertimbangkan. Nah, mungkin Anda yang part time, mungkin Anda bisa paham sendiri bagaimana ininya. Karena seringkali saya memiliki satu bimbingan ya, dia apa namanya, seorang yang ya kerja lah kemudian di kafe gitu. Yang saya sesali adalah ya dia studinya tidak selesai karena kenapa ya, kebutuhan finansial, kemudian dia bekerja part time tapi juga tidak apa ya ada yang part time bisa menyelesaikan studinya, cuma yang mahasiswa bimbingan saya ini yang kemudian uh, ya nggak bisa menyelesaikannya gitu kemudian gitu. Karena sudah sibuk, habis waktu di situ, lelah di situ, kemudian tidak selesai studinya gitu. Karena kenapa ya, kalau kita berkaca di negara lain itu diatur, nggak boleh seminggu itu sekian jam gitu. Karena kenapa, orang sana mengetahui kenapa, agar tidak mengganggu aktivitas studi gitu. Dan negara mengatur itu. Nah, maksud saya itu seperti itu. Ini kalau kita bicara kebutuhan masyarakat itu butuh undang-undang yang semacam itu tuh butuh agar menciptakan keadilan. Maka untuk membuat suatu peraturan itu dapat menjadi hukum positif. Artinya apa? Hukum yang berlaku pada suatu waktu masyarakat tertentu, maka peraturan itu harus memiliki kekuatan peraturan yang disahkan oleh lembaga yang jelas, yang berwenang. Kemudian hasilnya itu akan mengikat siapa subjeknya, berikut dengan orang yang membuat undang-undang itu atau hanya kelompok tertentu. Misalkan kalau cipta kerja ya mengikatnya kepada siapa? Mereka yang bekerja, dan relasinya ya kepada perusahaan. Kepada yang membuat undang-undang dia tidak terikat oleh itu. Gitu. Kemudian misalnya kalau undang-undang korupsi mengikat pada siapa? Ya semua orang gitu, semua orang. Subjeknya adalah seluruh masyarakat Indonesia yang aktivitasnya yang menjadi kriteria undang-undang tersebut. Dan kemudian kekuatannya itu mengikat kepada subjek yang ditujukan ataukah kepada berikut juga yang membuat lembaga yang membuat perundang-undangan itu. Kemudian setelah jadi perundang-undangan yang dibuat atau undang-undang yang dibuat, maka apa yang dilakukan? Disosialisasikan dulu. Tidak langsung diterapkan, tapi disosialisasikan dulu rancangan undang-undang tersebut sebelum kemudian itu disahkan, diterima. Atau dalam proses pengesahannya tentu ada sosialisasinya lebih dulu. Agar kemudian kalau masyarakat itu merasa ada yang perlu dikoreksi, itu menjadi bahan pertimbangan di level mana, di level DPR yang mengesahkan perundang-undangan itu. Kalau itu berkaitan wewenangnya di DPR, gitu. Atau kemudian di di lembaga yang kemudian berwenang untuk membuat undang-undang. Harusnya seperti itu. Nah, tetapi seringkali ya kebijakan yang punya naungan hukum diaplikasikan ke masyarakat itu seperti dadakan gitu, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada babibunya ya, lalu kemudian dilempar begitu ke masyarakat. Nah, ini yang kemudian tidak baik.
Kemudian yang kedua ada lembaga penyelenggara, ya. Lembaga penyelenggara ini jelas siapa yang menyelenggarakan perundang-undangan tersebut, siapa yang kemudian akan melaksanakan. Kalau misalkan undang-undang tentang tenaga kerja ya di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau kemudian itu dibuat di level kementerian gitu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan aspek penegaknya. Kalau tadi undang-undang itu sudah dibuat berdasarkan 3 aspek tadi ya, aspek yuridis, sosiologis, dan juga filosofisnya sudah ada, maka ketika diterapkan, kok hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang tersebut, persoalannya di mana? Nah, persoalannya bisa jadi pada aktivitas penegakan perundang-undangan tersebut. Jadi, misalkan apa namanya? Kenapa kemudian menuntut di penegaknya? Karena di level penegakannya ini bagi subjek yang menjalankan, penegak hukum yang menjalankan atau apapun profesinya dalam menjalankan, ya tidak harus penegak hukum ya di sini, tetapi siapa yang kemudian menjadi pengawas atau menjadi bagian dari penegakan peraturan perundang-undangan ini haruslah kemudian yang profesional dalam bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban serta wewenangnya. Jadi kalau kemudian itu berkaitan dengan apa namanya, pada level penegakannya itu nanti bermasalah ya tidak akan kemudian maksimal hasilnya. Contohnya misalnya di sini, saya ingin tanya sama teman-teman, ada nggak di sini yang SIM-nya itu membuat dengan jujur, tidak nembak? Ada nggak? Angkat tangan kalau ada. Mahasiswa isinya 85. Ada nggak yang nggak nembak? Kalau ada, angkat tangan. Oke, Faris, kamu nggak nembak? Izin jawab enggak, Ibu? Berapa kali kamu tes? Ada 2 kali. Oke. Kenapa kemudian kamu nggak nembak? Nggak nembak ya, Ibu, karena kalau menurut saya, eee, dari segi biaya pun lebih murah kalau semisal tes sendiri dan saya ingin mencoba experience-nya aja sih, Bu. Oke. Terima kasih. Kemudian yang lain berarti nembak ya, kecuali Faris. Benar ya? Nah, pertanyaannya, ada jalur ya yang kemudian itu jujur ya, jujur dan kemudian apa namanya, benar. Tetapi orang lebih suka untuk nembak. Banyak alasannya. Mungkin ini juga termasuk alasanmu. Ribet, kemudian mustahil untuk lulus. Lalu kemudian males ulang lagi dan seterusnya. Tapi kalau kamu cermati, mengapa kemudian SIM itu dibutuhkan dalam aktivitas kita berkendara? Namanya juga driver license ya. Driver license itu untuk menunjukkan bahwa Anda itu mahir gitu. Anda mahir menggunakan kendaraan itu di jalan raya di mana Anda sudah dites berkaitan dengan umurmu sudah sesuai gitu. Umurmu sudah sesuai, sudah 17 tahun, kan harus 17 tahun gitu minimalnya. Karena disitulah kedewasaan secara mental dan kognitif seseorang itu ditunjukkan di umur tersebut. Lalu pertanyaannya lah, kok ada anak SD yang kemudian bawa motor, anak SMP bawa motor gitu. Nah ini problem di masyarakat kita yang nggak mengetahui gitu bahwa itu bisa membahayakan karena kenapa? Secara kognitif dan juga secara apa namanya mentalnya itu belum mampu gitu. Jadi belum mampu untuk kemudian dikatakan itu ketika di jalanan nanti mereka akan bisa jadi membahayakan diri mereka ataupun orang lain. Contoh, ini bukan mati anak SD misalkan atau anak SMP baru belajar naik motor. Dia kan kayak kalau bahasa orang Jawa tuh ya-yaan ya. Ya-yaan itu kayak
harusnya hati-hati gitu loh. Seringkali kan kita temui seperti itu. Karena kenapa bisa mereka melakukan cara kendaraannya seperti itu? Ya karena itu tadi, secara aspek mentalnya. Nah, tapi ada orang tua juga yang naiknya itu juga kacau gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut tidak disadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu bahwa yang disadari itu maksudnya kita berkendara itu membawa sebaik-baik diri kita dan juga tidak membahayakan orang lain. Itu kesadaran yang harus dimiliki pertama. Kemudian yang kedua yaitu tahu rambu-rambu lalu lintas. Ya, melalui apa? Ujian tulis. Ngerti lah. Kalau kemudian kasusnya seperti ini, kamu akan bagaimana? Kalau kemudian rambunya kayak gini, kamu harus gimana? Kan rasanya begitu. Selain yang sebelum itu adalah ujian, kalau ditambahkan lagi ujian psikologi, ya. Ujian psikologi itu mempertanyakan terkait dengan kamu secara mentalnya itu ketika berkendara, yang dibutuhkan dalam berkendara itu kamu dikatakan ya cukup gitu atau sesuai gitu. Kemudian yang terakhir yaitu tes praktek. Tes praktek itu tujuannya untuk apa sih? Untuk melihat bagaimana kamu membawa kendaraanmu, kamu bisa mematuhi lalu lintas, kamu bisa mahir ya. Kalau kemudian itu jalan lubang dan seterusnya atau menghindari kendaraan yang berhenti mendadak dan seterusnya, dengan cara berkendara kamu mahir enggak di sini? Diceknya di situ. Kalau kemudian kamu gagal, kamu nggak bisa dapat SIM ya next dicoba lagi gitu, dicoba lagi sampai kemudian dapat. Artinya apa? Namanya license berarti mengakui bahwa kamu secara umur, secara mental, secara pengetahuan berkendara dan juga mempraktekannya itu lulus sesuai. Tujuannya untuk itu. Tapi doktrin yang ada di masyarakat kita secara turun-temurun, carilah SIM agar kenapa? Kalau operasi lalu lintas kamu nggak kena. Kan begitu. Bukan narasinya seperti yang saya katakan tadi, yang teredukasi di masyarakat dari turun-temurun, dari mulai saya kecil juga seperti itu. Sama juga memakai helm ya, memakai helm itu agar apa, nggak kena polisi gitu. Padahal tidak, memakai helm itu adalah melindungi kepala Anda kalau terjadi kecelakaan 2/4 dari tempatmu sekarang, kepalamu nggak apa-apa. Nggak menimbulkan dampak yang serius karena yang utama adalah kepala. Jadi ketika kamu bawa motor ya pakailah helm karena itu sudah piranti dalam berkendara. Tapi ada yang pakai helm, nggak pakai helm karena kenapa? Namanya celaka kan nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu itulah Anda harus pakai. Tapi yang teredukasi kan bentuk-bentuk apa namanya ketakutan. Ketika kemudian yang diedukasi bentuk ketakutan maka ya kecenderungan orang kemudian untuk memiliki SIM itu menjadi hanya formalitas. Nggak ngerti gitu. Maka kalau kemudian ada kecelakaan, SIM-nya ada nggak? Mana SIM-nya? Karena yang jadi pertanyaan kok bisa terjadi kecelakaan? Harusnya kan tidak. Karena kenapa? Kamu sudah mahir, kamu sudah begini, kamu sudah bla bla bla. Gitu. Kemudian yang kedua, ini sering kali saya jumpai mungkin di anak-anak muda ya. Kalau kemudian Anda minum, ya di dekat tempat saya itu dulu ada kecelakaan mungkin tahun lalu ya, ibu hamil diserempet atau ditabrak gitu, yang mengemudikan mobil atau truk gitu orang yang minum gitu, orang habis minum. Ini juga nggak diedukasikan. Saya berharap sekali ya, kita kadang menghindari hal-hal isu-isu tindakan-tindakan yang buruk kemudian tidak disajikan dalam pendidikan. Misalnya ini, kalau Anda mabuk, Anda minum, enggak sampai mabuk mungkin, ya. Tetapi ketika satu teguk pun Anda meminum minuman alkohol itu, gitu kan, Anda sudah, kalau kemudian kamu gunakan untuk berkendara, itu mencelakakan orang, gitu. Belum lama, mungkin saya keluar dengan ibu saya itu kemarin lusa, ya, di daerah depan UNY kalau nggak salah, siang Ramadan ada yang berkendara mabuk gitu. Ya kamu tahu sendiri kalau orang berkendara mabuk itu gimana gitu. Jadi ini siang hari ya. Oh bukan orang timur, bukan orang timur. Jadi jangan curiga sama orang timur, bukan orang timur. Nah masuk gang apa dekat Indomaret Selatan sana.
Uh, Artinya apa? Kenapa kemudian Anda harus mengontrol diri Anda ketika berkendara ini? Ya, karena akan mencelakakan orang. Mungkin bukan diri Anda. Nggak apa-apa kalau kemudian kamu yang celaka karena itu akibat tindakanmu. Tapi jangan ya. Tapi bisa jadi mencelakakan orang. Ya seperti kasus tadi, ibu-ibu hamil meninggal. Jadi kan saya kadang kalau ngikutin, ada salah satu yang saya ikutin ya di Instagram itu, setiap hari itu ada orang kecelakaan. Setiap hari gitu. Di Jogja. Jadi saya katakan ini ya, kembali kepada yang kita bahas terkait dengan undang-undang lalu lintas. Jadi undang-undangnya sudah benar nih, sudah memenuhi 3 aspek tadi nih. Tetapi dalam penegakannya ya, dalam upaya penegakan atau menjalankan undang-undang tersebut menimbulkan celah yang kemudian itu dimanfaatkan, tapi celah di sini sebagai sebuah hal yang sifatnya dikatakan umum. Saya pernah mengatakan ya, sesuatu yang salah kemudian diumumkan, diumumkan itu dalam artian dianggap sebagai sesuatu hal yang umum menjadi sesuatu hal yang lumrah. Ketika sudah menjadi yang lumrah ya, bisa dibenarkan, dibiasakan di masyarakat. Padahal itu salah. Termasuk SIM ini gitu. Dan karena tetap ada jalurnya di apa namanya dari dalam gitu ya, akhirnya ya tetap di apa namanya manfaatkan oleh masyarakat. Jadi undang-undangnya benar, tetapi penegakannya masih ada celahnya untuk di apa namanya dicurangi gitu ya, disiasati, maka ya hasilnya tidak akan bagus. Tuh. Maka kita cukup apresiasi Paris menggunakan jalur yang lurus ya dalam artian di sini. Di itu salah satu hal yang dalam undang-undangnya ya benar bagus, tapi diterapkannya kemudian tidak menjadi bagus. Bukan diterapkan tidak menjadi bagus, penegakannya kemudian kurang tepat. Karena ada celahnya tadi. Dan masih banyak lagi bentuk yang seperti ini. Ya. Kemudian yang keempat dilihat dari aspek fasilitasnya. Contohnya di sini kalau misalkan kita melihat undang-undang pendidikan ya. Undang-undang pendidikan itu menuntut bagaimana kurikulum itu bekerja dari sifatnya nasional ya untuk sekolah negeri. Dari ujung barat sampai ujung timur. Kurikulumnya sama. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita bicara fasilitas dengan tuntutan kurikulum, katakanlah misalkan berkaitan dengan teknologi, gitu, ya. Seperti apa yang terjadi di masa waktu COVID itu. Tidak semua apa namanya masyarakat atau kemudian daerah di negara kita itu seperti halnya di Jawa ataupun di kota besar lainnya. Misalkan tuntutan dari kurikulum itu untuk menyajikan apa namanya itu aktivitas yang berkaitan dengan teknologi gitu, atau anak kita akan melek terhadap teknologi. Jangan yang Anda lihat itu cuma Jawa, Jakarta, Surabaya, atau kota-kota besar lainnya di provinsi lainnya, tapi juga harus dilihat bagaimana yang di ujung gunung sana atau kemudian di daerah yang HP saja mungkin bukan sesuatu yang pernah mereka pegang. Karena kenapa? Karena secara apa namanya terkait dengan komunikasi ya, sinyal komunikasi itu belum sampai sana gitu. Bagaimana kurikulum itu mau diterapkan? Kan begitu. Gitu. Karena kenapa? Kurikulum kita itu tidak mengenali kekhasan di setiap wilayah daerahnya masing-masing. Itu dari dulu. Kekhasan daerahnya masing-masing itu bukan muatan lokal dalam hal pengajaran budaya ya, tapi bagaimana kurikulum itu diterapkan sesuai kekhasan di daerahnya. Misalkan di daerahmu itu kekhasannya adalah agriculture gitu ya. Agriculture di sini
Tapi pendidikanmu menuntut kamu itu sebagai pekerja pabrik, outputnya, atau pekerja ya sebagai pekerja industri, bukan pabrik, sebagai pekerja industri. Padahal daerahmu itu pertanian maju ini dan seterusnya. Jadi tidak mengenali potensi kekhasan di wilayahnya. Jadi yang sering terjadi apa? Misalnya contohnya di Gunung Kidul. Yang di Gunung Kidul ini, dulu tempat KKN saya, desa tempat KKN saya, itu hampir mayoritas saya nggak jumpai anak pasca SMA. Saya tanya, kok nggak ada ya anak usia pasca SMA itu di daerah sini, Pak? Karena semua orangnya adalah keluar kota. Dia bekerja di mana? Di Jakarta, di mana? Pokoknya cari, dia merantau lah. Jadi anak-anak yang di situ itu adalah anak-anak yang sekolah. Kalau enggak ya pemuda-pemuda yang menikah usia muda gitu. Kok bisa, padahal itu di Jogja ya, di Gunung Kidul gitu. Ada juga di Boyolali. Kenapa bisa demikian? Karena itu tadi ya, setelah mungkin mereka kuliah keluar kota atau mereka mencari penghidupan di luar kota sana, mereka nggak akan kembali ke sini. Jadi tanah-tanah sawah itu kemudian nggak ada yang ngurusin. Gitu. Itu realitas yang terjadi di kita. Karena kenapa? Sentris education-nya itu adalah ke industri. Industri itu letaknya tidak di daerah situ. Industri itu letaknya di mana? Di Jakarta. Letaknya di luar, di kota-kota besar. Dan yang lain-lain. Akhirnya daerah-daerah yang kemudian misalnya seperti Gunung Kidul dan seterusnya minim kemudian kelompok mudanya untuk mengembangkan wilayahnya. Bukan nggak ada ya, tapi minim. Itu beberapa puluh tahun lalu ketika saya masih kuliah KKN waktu itu. Jadi kalau kita bicara pendidikan terkait dengan implementasi kurikulum, itu jangan melupakan terkait dengan fasilitasnya. Teman saya yang guru, ya, guru SD, enggak di luar kota, ya, luar provinsi ya, di Jawa Timur. Tetapi daerahnya memang gunung gitu ya. Kemudian sekolahnya mengajukan dana perbaikan sekolah karena sekolahnya itu bangunannya sudah rapuh gitu. Bertahun-tahun tidak pernah disetujui. Kenapa bisa demikian? Kalau menurut teman saya alasannya adalah jumlah siswanya sedikit. Ini kan persepsi berarti berpikirnya adalah pemerintah daerahnya, ini sangkaan saya ya, berburuk sangkanya saya sebagai masyarakat yang melihat. Yaitu melihatnya adalah ini seperti untung rugi hitungannya. Padahal nggak bisa. Kalau kemudian persepsinya kita, oh itu muridnya sedikit tetapi bukan nggak ada muridnya. Nah, murid yang sudah menempatin di situ atau siswa yang sudah menempatin di situ itu nggak dipandang sebagai orang yang nggak dipandang sebagai subjek yang membutuhkan tempat tersebut. Kan begitu. Jadi harusnya kan ini kebutuhan seberapa sedikit pun siswa ya itu subjek yang membutuhkan fasilitas tersebut. Bukan kita kan sedikit jumlah ini lah peserta didiknya gitu. Tambah peserta didiknya, kemudian agar dana itu keluarlah sekolahnya aja buruk rupa gitu. Sekolahnya aja fasilitasnya tidak bagus gitu. Kemudian bagaimana bisa menarik untuk siswa itu sekolah di tempat tersebut, kan demikian harusnya. Logika berpikirnya kan seperti itu. Jadi ya itu minusnya ya terkait dengan bagaimana fasilitas. Jadi undang-undangnya sudah oke, kemudian penegakannya tidak ada masalah, tetapi di satu sisi terkait dengan fasilitas ini kalau terkait dengan pendidikan ya itu kurang, nggak akan jalan juga hasilnya dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu berkaitan dengan aspek masyarakatnya, di mana pelaksanaan peraturan di lapangan ya itu harus memperhatikan variabel-variabel keberagaman di masyarakat kita, jangan sampai kemudian ada minoritas, ada kelompok tertentu yang kemudian di sini dimarginalkan atau diskriminasikan dari peraturan tersebut. Misalnya tadi UU Cipta Kerja,
Karena yang paling banyak kemudian nantinya melakukan aktivitas cuti itu kan perempuan. Kalau kemudian ada hak itu yang dikurangin atau kemudian eh, tidak diperhatikan, terutama siapa? Kelompok perempuan. Karena kenapa? Dia yang paling banyak cutinya. Ada juga membangun pandangan begini, nggak usah memperkerjakan tenaga kerja perempuan, karena kenapa? Ribet, banyak ininya. Ini juga bagian dari undang-undang tersebut bisa menciptakan diskriminasi kelompok tertentu atau di sini adalah gender tertentu. Jadi dan masih banyak lagi ya untuk peraturan misalkan di level daerah atau kemudian di level provinsi itu yang mendiskreditkan aktivitas atau kemudian mendiskreditkan kelompok tertentu. Ini kalau kita bicara pada bagaimana kemudian tantangan Pancasila, mendudukkan Pancasila menjadi dasar negara itu. Kemudian kita lanjutkan. Lalu kemudian upaya mengatasinya bagaimana? Yang pertama yaitu perlindungan konstitusional atas jaminan hak-hak individu kita di negara kita. Kalau menurut teman-teman ya, kira-kira hak apa yang belum ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu? Apa kira-kira? Menikah ada, apalagi bekerja, pendidikan, agama, dan lain-lain ada. Apa yang kira-kira yang nggak ada di Undang-Undang Dasar 45 itu? Hak yang belum ada di Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira. Ada nggak menurutmu? Mungkin bisa raise hand, silahkan beropini. Agama ada. Apa Austin menurutmu Austin? Austin Nathanael, mana Austin Nathanael? Halo Ibu. Apa kira-kira? Hakmu yang belum ada. Apa Austin? Ini Ibu, perlindungan data pribadi Ibu, karena di era digital ini masih maksudnya kan UUD 45 sangat-sangat mendasar gitu. Jadi belum bisa mengikuti perkembangan zaman hingga saat ini di mana teknologi sudah semakin maju. Nah, di mana kita kan punya hak untuk privasi kita sendiri, data pribadi kita sendiri. Nah, di situ menurut saya hak-hak tersebut masih cukup kurang dipenuhi sih, Bu. Kalau dari saya begitu. Oke, terima kasih Austin. Jadi bukan berarti sudah semuanya ya. Tadi Austin menyebutkan bahwa salah satunya misalkan berkaitan dengan privasi ya, yang dimana privasi data pribadi itu belum ada di perundang-undangan kita. Nah, coba kita tengok apakah itu beneran tidak ada sama sekali. Kalau begini, Undang-Undang 45 itu kan bisa ditambahkan di amandemen ya, atau kemudian jika ada yang perlu ditambahkan, dielaborasi, itu bisa ditambahkan. Meskipun di undang-undang dan sifatnya memang tidak spesifik, tapi sifatnya itu general karena apa? Memberi wadah kalau peraturan bawahnya itu dikembangkan lebih spesifik. Jadi peraturan spesifiknya itu sebenarnya ada di peraturan bawah undang-undang itu, gitu. Nah, tapi kalau kita melihat Undang-Undang 45 yang tadi disebutkan harus spesifik menyebutkan itu privasi, gitu ya, privasi identitas kita, itu memang belum ada, gitu. Tetapi kalau berkaitan dengan perlindungan pribadi, gitu ya, itu ada. Tapi tidak memang menyebutkan sebagai perlindungan data pribadi. Tapi kalau perlindungan diri itu ada.
termasuk juga menjamin bentuk perlindungan dalam bentuk ya apapun dalam kehidupan kita. Baru kemudian itu dispesifikan di perundang-undangan di bawahnya. Undang-undang di bawahnya itu apa, berkaitan dengan apa? Ya itu tadi, perlindungan, menyebutkan perlindungan data pribadi dalam misalkan transaksi elektronik atau apa, kayaknya ada gitu ya, nggak mungkin nggak ada. Kemudian inilah yang kemudian menjadi dasar bagaimana bentuk perlindungan data pribadi di kita. Nah, persoalannya undang-undangnya ada sesuai kebutuhan Anda, termasuk 3 hal tadi. Diimplementasikan dengan maksimal enggak sampai kepada penegakan hukumnya. Kalau data pribadimu bocor, pemerintah akan bagaimana? Negara ini akan bagaimana? Terkait dengan apa? Sanksi hukum dan seterusnya diatur enggak di situ. Gitu. Harus sampai sana. Jadi persoalannya, kok kita nggak merasa data pribadi kita dilindungi atau kemudian bahkan dijual belikan di ya transaksi negara kita misal gitu ya. Artinya apa? Berarti ada dalam penegakan undang-undang tersebut yang menimbulkan celah untuk dimanfaatkan. Problemnya adalah di poin ketiga tadi, penegakan perundang-undangan itu yang menuntut ya itu tadi profesionalisme, upaya penuh, konsekuensi penuh dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi itu. Lalu kemudian ada lagi ini kalau teman-teman cermati. Misalkan apakah bagaimana mereka yang agamanya bukan 6 agama yang legal diakui secara hukum di negara kita, misalkan terkait dengan kepercayaan. Apakah Undang-Undang Dasar 45 itu tidak menyebutkan keyakinan dan kepercayaan tuh gitu. Artinya apa? Yang memiliki kepercayaan di sini, ini juga harusnya mendapatkan perlindungan hukum juga. Tetapi di intensi itu kan kita harus memilih 6 agama itu. Seingat saya ya, yang paling terbaru itu boleh memasukkan dengan mencantumkan, saya lupa istilah apa barunya gitu ya. Dimana ini adalah kelompok yang memiliki keyakinan, kepercayaan di negara kita kan banyak sekali ya. Sunda Wiwitan dan seterusnya. Itu seingat saya boleh mencantumkan. Nah, yang menjadi persoalan itu ada ketika sekolah, misalkan anak ini sekolah. Kalau di usia SD sampai SMA ini yang pelik gitu. Karena kenapa? Harus mengikuti salah satu agama gitu. Harus memilih gitu. Karena kenapa? Harus mengisi nilai. Nah, harusnya negara bagaimana? Harusnya negara ya tetap mempersiapkan orang yang memang kalau ini diakui di secara administratif, diakui diayomi di hukum ya, secara undang-undang, harusnya juga mereka ada yang memang mengajar berkaitan dengan kepercayaan ini. Kalau kemudian nggak ada, gitu ya, kalau kemudian nggak ada, bagaimana solusinya? Ini yang belum diperhatikan. Karena kenapa? Karena boleh kok nyantumin di luar 6 ini. Dibolehkan sama negara melalui apa peraturan mungkin yang sudah ada. Karena ini ada ininya di apa namanya di UGM sendiri gitu ya. Kalau saya mengamati gini, tidak ada persoalan sebenarnya ketika kemudian tidak mengikuti di 6 agama ini kalau dia memiliki kepercayaan. Ini pandangan saya ya, dengan kacamata saya Pancasila dan filsafat. Adalah gini, misalnya kamu seorang penganut Sunda Wiwitan, enggak di 6 agama ini. Lalu kemudian ada nilai ini agama. Nah, masalahnya agama di kita seringkali, terutama di universitas ya, seringkali kemudian itu berkaitan dengan pendalaman pengetahuan agama dan peribadatannya, bukan dalam artian relasi agama dengan negara, agama kepada agama lainnya, agama dengan saya sebagai individu warga negara. Beda ya. Kalau kemudian agama itu, pendidikan agama itu diajarkan dengan pola peribadatan, pendalaman pengetahuan agama, tentu orang yang kemudian merasa itu nggak agama ini, dia nggak akan mengikuti. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik saya.
Diterapkannya akan seperti apa? Padahal ini di level perguruan tinggi yang seringkali ya, agama itu kalau kita pahami cara peribadatan dan pendalamannya kan kita sudah mengetahuinya, gitu. Tetapi yang miss dalam negara kita itu adalah bagaimana, terutama di perguruan tinggi, yaitu adalah bagaimana agama kita relasinya dengan negara, bagaimana agama kita relasinya dengan agama lainnya, bagaimana relasi kita sebagai individu, sebagai warga negara, sikap kita harus bagaimana, itu yang harusnya ada. Hal-hal disitulah yang harusnya kemudian digunakan dalam pendidikan agama untuk ya meredam berbagai isu-isu berkaitan dengan agama. Ruangnya harusnya di situ. Ketika kemudian tidak seorang mahasiswa dia pengikut kepercayaan, kemudian tidak ada orang yang bisa mengajar ya, kan menjadi pengajar itu harus ada ya ada standarnya lah gitu. Tidak ada, lalu mereka gimana untuk mengisi nilai tersebut? Jadi pandangannya kayak mahasiswa asing nih ya. Misalnya dia seorang ateis mahasiswa asing, kuliah di sini harus mengambil pendidikan agama. Apakah dia harus masuk agama itu dulu? Kan enggak. Tapi kamu orang yang kemudian memilihnya berdasarkan apa? Mata kuliah yang menjadi ketertarikanmu. Jadi mata kuliah ketertarikan. Maka yang saya sebutkan, kalau kemudian itu bisa dipilih, berarti yang diajarkan bukan cara peribadatan lagi, karena itu udah levelnya kita sudah tahu gitu. Peribadatan dalam agama tidak, tetapi bagaimana konteks kaitannya agama ini dengan negara, agama ini dengan relasi, dan seterusnya. Kalau kemudian dikemas seperti itu gitu ya, orang asing pun akan ya tidak ada pertanyaan. Nah, ini saya ingin tahu gitu. Jadi bukan ikut cara peribadatan, ikut cara peribadatan, ikut ini itu kan sangat personal sekali ya. Sedangkan ini dalam konteks yang dibangun adalah karakter gitu. Jadi bukan pendalaman cara peribadatan tapi bagi abad dari saya, konteksnya mungkin harus seperti itu. Yang tapi karena saya bukan pengajar pendidikan agama dan saya nggak mau juga ya, karena kenapa? Ya kalau suruh milih ya nggak mau saya. Gitu. Tapi saya berharap arahnya itu ke sana kalau ini orientasinya ke kepribadian. Maka kemudian yang berbeda agama ini ada ruang dia bukan belajar peribadatan, tetapi dia belajar bagaimana agama ini dalam konteks kehidupan bernegara sesama dan seterusnya. Meskipun di dalamnya masih misalkan ayat berdasarkan ayat dari Tuhan begini dan seterusnya di dalam Al-Quran, di dalam Injil, di dalam mana-mana, itu silahkan. Gitu. Karena kenapa? Ya sumbernya memang dari situ pengajarannya. Tapi konteksnya kan kita tidak belajar ke arah membangun diri kita baik peribadatan atau pendalaman agama kan berbeda. Nah, itu ya. Jadi kalau begitu maka akan ada ruang fleksibilitas teman kita yang kemudian berbeda agama. Tapi syarat yang utama yaitu adalah ada nggak yang bisa mengajar memang spesifik di kepercayaan itu. Kalau memang tidak ada, mau tidak mau kemudian ya persepsinya harus kacamatanya seperti itu. Kalau kemudian tidak seperti itu ya ini yang akan ya adalah agama itu kan ruang sangat sensitif sekali gitu. Harusnya yaitu tugas negara untuk memberikan fasilitas itu. Kalau kemudian itu legalnya ada di atas di Undang-Undang Dasar 45. Demikian. Jadi itu kalau terkait dengan kepercayaan dan realitas masalah yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang kedua bentuknya apa lagi? Yaitu ini pernikahan, perkawinan ya. Perkawinan beda agama atau pernikahan beda agama. Kenapa kok di negara kita nggak mengakui atau nggak mengakomodir pernikahan beda agama? Sedangkan di negara lain itu memilikinya ya lain tempat, lain aturan gitu. Kalau di negara kita itu tidak diakui karena ya menikah itu syarat yang paling utama apa? Termasuk juga pernikahan sejenis, kenapa nggak bisa ada ya? Jadi syaratnya itu adalah laki dan perempuan.
Dasarnya dari mana? Dasarnya dari agama. Jadi kalau substansikan ke sila-sila Pancasila, bukan sila yang kedua dulu yang dijalankan, tetapi sila yang pertama dulu, dikembalikan ke agamanya dulu, gitu. Semua agama menginginkan pernikahan itu ya laki dan perempuan, setahu saya ya, laki dan perempuan. Maka otomatis nggak mungkin ada di negara kita pernikahan sejenis itu. Karena syarat yang pertama adalah laki dan perempuan. Artinya hanya menganut perkawinan yang sifatnya itu heteroseksual. Kemudian yang kedua yaitu adalah dikembalikan lagi ke agama. Di agamanya mengatur menikah itu boleh nggak beda agama. Di Islam seingat saya ada ada pandangan yang kemudian membolehkan, tetapi lebih baik itu yang satu agama. Di Nasrani mungkin juga ada hal seperti itu, dikembalikan ke agamanya. Kalau di agamanya itu mengatur bahwa perkawinan yang sah itu baiknya itu adalah satu agama, ya otomatis itu yang akan negara ini anut. Kembali ke sila satu tadi. Jadi apakah kemudian mereka yang berbeda agama itu boleh menikah? Silakan, tapi mungkin tidak di negaramu karena nggak mengatur, nggak ada aturannya di negaramu. Maka mereka menikah di luar, itu di negara yang memang mengakui pernikahan berbeda agama. Apakah itu kemudian legal? Ya legal, dasarnya ya legal saja. Itu. Tetapi ada faktor yang kadang itu suka menggunjingkannya, yaitu adalah di sosial masyarakat kita. Berkaitan dengan apa? Ya, orang masyarakat kita kan suka menghakimi ya pernikahan beda agama itu dalam mentalitas kita siap nggak untuk itu juga harus jadi pertimbangan. Yang pada dasarnya sebenarnya itu yang nggak boleh, karena kenapa? Ya itu pilihan pribadi gitu. Tapi ya masyarakat kita masih condong pro terhadap pernikahan yang satu agama. Jadi itu kenapa kemudian ya poin yang terakhir itu kan pengecualian ya. Tetapi kalau berdasarkan pada sila yang pertama, sila Pancasila, kenapa kemudian nggak ada pernikahan sejenis? Itu nggak akan mungkin ada ya. Lalu kemudian pernikahan yang beda agama itu kenapa tidak diatur di negara kita ya? Karena poin itu tadi, dua poin itu tadi. Di negara kita memang tidak menganut aspek yang humanismenya dulu atau persamaan harkat martabatnya dulu gitu, atau kebutuhan kita dulu gitu, tetapi memperhatikan di poin yang pertamanya dulu, yaitu terkait dengan pengakuan agamanya bagaimana itu. Tetapi bukan berarti kemudian nggak diakui nih yang pernikahan yang satu agama beda agama, ya boleh, tapi tidak di negaramu. Lalu kalau kemudian pernikahan yang sejenis, nah ini di aturan hukum tidak ada ya gitu. Kalau di negara lain mungkin ada. Nah, ketika kemudian kembali ke negara kita itu seperti apa? Sebenarnya sama aja lah. Jadi sebenarnya sama aja di bagian yang pengakuan sosial itu tadi. Itu pertanyaan yang masih sulit saya untuk bisa jelaskan melalui kerangka umum ya. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan badan kehakiman yang bebas dan memihak. Tapi kalau kembali ya ke pertanyaan tadi ya terkait dengan relasi sejenis tadi. Saya begini, ini mungkin pandangan pribadi saya. Saya lebih melihat orang yang mungkin di kelompok itu, saya hanya melihat pada sisi humanis gitu. Karena kenapa? Ya pertanggungjawaban dalam artian religi dan seterusnya itu urusan masing-masing. Tetapi dalam aspek melihat terkait dengan relasi ya, hubungan relasi di sini. Karena saya ya punyalah teman yang kemudian memang interseksualnya itu sejenis. Tetapi saya bilang begini,
saya tetap memandangmu sebagai seorang teman, ya selayaknya teman gitu. Relasi kita juga nggak berubah ya, tapi sudah meninggal teman saya nih. Nggak ada yang berubah gitu, nggak ada yang berubah dalam artian yang Anda teman saya pandang Anda sebagai manusia. Selebihnya itu pertanggungjawaban. Kalau ke agama pertanggungjawabanmu, asalkan kamu nggak berbuat kriminal, kamu nggak pernah merugikan orang ya. Artinya apa? Artinya tugas Anda sebagai manusia dalam kehidupan sosial Anda penuhi gitu. Tapi kalau kemudian sebaliknya, tentu itu keputusan saya untuk kemudian mengambil jarak kalau kemudian dia berbuat kriminal dan seterusnya ya. Tapi selama Anda masih menjadi warga negara yang baik, tidak pernah melanggar hukum, berbuat kriminal dan seterusnya, kamu masih teman saya. Gitu. Jadi tidak ada yang berubah dalam hubungan pertemanan ini. Dan saya bilang begitu. Gitu. Ya sudah almarhum beliau. Gitu. Jadi kadang-kadang kenapa kita nggak bisa menutup mata atas realitas, misalkan di masyarakat kita itu ada kelompok misalkan waria dan yang lain, mereka ada existing gitu. Jadi ya, bagaimana cara kita hidup berdampingan dan melihat mereka itu yang jangan kemudian didiskriminasi, jangan kemudian dicibir, ini kan enggak. Karena kenapa? Mengapa sampai kemudian mereka memiliki kelompok yang khusus anggota mereka? Karena mereka didiskriminasikan, dicibir, sehingga untuk memperkuat diri mereka, ya mereka akan berkelompok sesuai dengan kelompoknya gitu. Karena apa? Di situlah mereka dianggap diterima dan diperkuat gitu. Jadi kadang ada orang yang kemudian mau melepaskan diri ya dari hal tersebut, itu bagaimana gitu. Ya jangan didiskriminasi, semakin kita diskriminasi semakin mereka itu ya memperkuat diri. Tapi kalau kita terima ini dalam artian ya memperlakukan sebagaimana manusia semestinya ya gitu, maka ada ruang ketika kemudian mereka mau lepas gitu, bukan karena genetik, bukan karena ini kan banyak ya orang itu kemudian interestnya berubah, cara seksual itu berubah gitu. Mereka mungkin akan mendapatkan yang namanya apa? Ya mungkin rasa diterima, rasa sadar dan seterusnya. Gitu. Jadi poinnya di sana. Kemudian yang kedua yaitu badan kehakiman yang bebas tidak memihak. Jadi diharapkan penegakan hukum itu ya bebas, tidak memihak mau yang kaya miskin. Jadi hukum itu tidak tumpul ke atas, tidak tumpul ke bawah. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan pemilihan umum, di mana pemilihan umum ini ya diharapkan berjalan sesuai dengan asasnya. Ini nanti kita akan bahas di demokrasi ya. Kemudian kebebasan menyatakan pendapat. Anda sebenarnya bebas menyatakan pendapat ya. Bebasnya, tetapi bebas ini bukan kebebasan absolut. Selama kemudian Anda menyatakan pendapat tidak merugikan, ya, dalam artian sesuai fakta tidak merugikan, nah itu masih bisa diterima. Yang namanya kebebasan itu bukan kebebasan absolut, tapi kebebasan di mana kebebasanmu itu dibatasi oleh apa? Kebebasan orang lain. Kalau di dalam hukum itu diatur sesuai dalam konteks hukumnya. Kemudian kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi di sini dan beroposisi. Yang dimaksud kebebasan berorganisasi, Anda bebasnya membuat organisasi yang lainnya, asalkan ya memang untuk kebutuhan masyarakat dan juga tidak keluar dari konteks nilai Pancasila. Beroposisi pun demikian. Oposisimu itu bukan untuk partaimu, bukan untuk dirimu sendiri, tapi oposisimu itu memang atas dasar keadilan terhadap rakyat gitu. Jadi mewakili rakyat di sini, bukan untuk kepentingan politikmu, bukan untuk kepentingan politisimu. Jadi di situ ruangnya. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu peraturan yang berdasarkan nilai Pancasila. Yang dimaksud dengan ketuhanan di sini nilai pertama, sila pertama, kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai agama dan moral. Lalu kemudian yang kedua, kebijakan itu harus adil, menghargai martabat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memecah belah bangsa, kebijakan ataupun peraturan ya di sini.
Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan kebijakan itu juga harus sesuai dengan aspirasi masyarakat, ya. Jadi yang kemudian mereka akan menilai mekanisme demokrasi itu seperti apa. Jadi tidak menutup dari aspirasi rakyat. Kalau perundang-undangan itu tidak sesuai, ya tidak ada ruh keadilan, rakyat protes, ya Anda harus kemudian mengevaluasi lagi. Kemudian kebijakan atau peraturan harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, gitu. Jadi ini bagaimana kita melihat fungsi dari Pancasila itu sebagai dasar negara dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara itu bagaimana sampai ke sana, gitu ya. Artinya apa? Perpanjangannya itu dalam produk-produk perundang-undangan itu tadi untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa yang baik itu seperti apa. Sehingga dalam peraturan yang dibuat haruslah mengakomodir 5 aspek tadi. Gitu. Jadi itu pembahasan dari saya. Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Oke, yang tadi tanya berkaitan dengan presensi, ya setelah ini saya inputkan. Yang bertanya berkaitan dengan materi, ada? Cukup? Bisa diterima? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan inputkan kehadiran yang belum hadir. Pertemuan selanjutnya masih daring ya, guys. Ya. Oke, ini hari Selasa. Salma Zainabah hadir? Hadir, Ibu. Terus Pak Eri Sahada tadi hadir. Hadir, Ibu. Ananda Melati? Nggak ada. Oke, sudah ya. Cuma Ananda Melati yang nggak hadir. Baik, terima kasih teman-teman.